Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dalam video kali ini akan membahas teori perkembangan psikoanalisis dalam sudut pandang Erik Erikson. Mana sebelum masuk ke teori, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya, di mana saya sendiri, Hendriatno Putra, selaku moderator. Kemudian pembaca teori awal, ada Muhammad Barik Hafifullah, dan pembaca pendapat dari Erikson atau teori inti ada Aisyah Mansur dan Reski Amelia. Jadi tanpa membuang waktu lebih lama, saya silakan kepada teman-teman saya untuk membacakan tulisan masing-masing. Baik, terima kasih Saudara Hendri telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Oke, sebelumnya pada teori perkembangan psikoanalitis ini ada banyak teori perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori Erikson ini merupakan pengembangan dari teori milik Sigmund Freud. Kedua teori ini bersumber dari satu aliran psikologi yang sama, yaitu dari aliran psikoanalitis. Kemudian Erik Erikson mengembangkan tahapan perkembangan sosial manusia dari usia anak sampai lanjut usia itu memiliki krisis. Krisis ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kepribadian, dapat menguatkan dan tetapi juga dapat melemahkan. Kemudian teori psikoanalitis Erik Erikson meliputi 8 tahap yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Tapi pada bisa dibilang poster kita hanya memasukkan 5. Ini dikarenakan peserta didik itu cuma sampai di usia sekolah, di usia remaja sampai 20 tahun agar bisa relevan juga dengan mata kuliah ini, perkembangan peserta didik. Saya lanjutkan kepada Saudari Reski Amelia. Baik, krisis atau konflik yang pertama yaitu percaya versus tidak percaya. Tahap ini adalah tahap penting fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Erikson, apakah anak dapat mengembangkan sikap percaya atau tidak percaya? Tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Kondisi ini sangat bergantung pada kualitas hubungan anak dan ibunya. Cara ibu mengasuh anak akan berdampak terhadap pembentukan dasar identitas dari anak. Seorang ibu yang gagal mengembangkan sikap percaya pada anak akan menghasilkan anak yang penakut dan melihat dunia sebagai suatu yang tidak konsisten dan tidak terduga. Jika dibandingkan dengan tahap perkembangan dalam psikoanalitis, tahap ini lebih dipenuhi dengan gerakan dan harapan. Yang kedua, kemandirian versus malu dan ragu. Pada tahap ini, ibu atau orang-orang di sekitar anak memperkenalkan konsep kemandirian versus rasa malu dan ragu-ragu. Sepanjang tahap ini, anak-anak mencoba menguasai keterampilan menggunakan toilet. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalitis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan kontrol diri dan ketekunan. Kemudian inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Mereka telah dapat memakai pakaian sendiri. Namun, jika anak merasa disalahkan terhadap keputusan yang dibuatnya, anak-anak akan merasa bersalah. Erikson memiliki pandangan yang positif terhadap tahap ini dengan mengatakan perasaan bersalah akan cepat berganti dengan pemahaman penyelesaian masalah. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalitis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan arahan dan tujuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Krisis yang keempat yaitu industri versus inferiority atau kerja keras versus rasa rendah diri.
Krisis ini terjadi pada masa sekolah ketika anak-anak berumur 6-11 tahun. Anak-anak pada masa ini akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, misalnya dengan teman-teman di kelasnya. Anak sudah dapat mengenal kemampuannya dan lebih antusias. Erikson menekankan kepada guru untuk meyakinkan anak terhadap kemampuannya dan tidak merasa rendah diri. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalitis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan cara kerja dan kompetisi. Yang kelima yaitu identity versus entity confusion atau identitas versus kebingungan. Krisis ini terjadi pada masa remaja ketika anak berusia 12 hingga 20 tahun. Pada tahap ini, individu menemukan dirinya sendiri dan menentukan langkah-langkah dalam hidupnya. Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada remaja untuk dapat melakukan penjelajahan dalam rangka menemukan identitas dirinya. Jika orang tua terlalu memaksakan kemauannya, maka remaja akan tumbuh menjadi remaja yang bingung terhadap identitas dirinya. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalitis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap cita-citanya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kurang lebih seperti itu pemaparan materi kami dalam bentuk infografis yang kami tampilkan pada hari ini. Untuk alur-alurnya sendiri, teman-teman bisa lihat pada infografis yang telah kami buat, dimana mulai dari umur 1 hingga 20 tahun. Itu saja penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.